derajat. 5 derajat zikir. Kita ulangi. Semuanya dapat pahala. Derajat pertama cuma ngomong astagfirullah, astagfirullah, tapi tidak lupa ingat astagfirullah artinya apa. Dia lupa ngomongnya. Nah, orang kadang ngantuk. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dia lupa makna astagfirullah. Apakah pahala dapat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, semoga selalu sehat, semangat, serta sukses selalu seluruh keluarga. Ya, teman-teman sekalian, kali ini kita masih membahas ataupun menyoroti yakni dakwah manhaj salaf yang begitu berseliweran kabar-kabar tentang dakwah salaf, atau sebagian kaum muslimin memberikan label atau menyebutnya dengan Wahabi. Ya, teman-teman sekalian, pada video yang lalu sudah dibahas tentang apa itu salafi, apa itu tentang dakwah salaf. Ya, kali ini kita akan membahas yakni berita-berita yang berseliweran, diantaranya bahwa dakwah manhaj salaf ataupun yang sebagian kaum muslimin menyebutnya dengan Wahabi, itu dakwahnya ataupun pemahamannya tidak suka dengan zikir, tahlilan, sholawatan, dan yang lain sebagainya. Benarkah demikian, teman-teman sekalian? Ya, kali ini kita akan menyimak di antara saat-saat kajian seorang ustadz, yakni Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala, membahas tentang zikir. Ya, benarkah bahwa dakwah salaf ini tidak suka zikiran? Ya, baik teman-teman sekalian, tidak perlu berlama-lama, kita saksikan terlebih dahulu. Semoga bisa menjadi tambah wawasan kita, menjadi tambah ilmu kita. Kita bisa mengambil faedahnya dengan sebaik-baiknya. 5 derajat. 5 derajat zikir. Kita ulangi. Semuanya dapat pahala. Derajat pertama cuma ngomong astagfirullah, astagfirullah, tapi tidak lupa ingat astagfirullah artinya apa. Dia lupa ngomongnya. Nah, orang kadang ngantuk. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dia lupa makna astagfirullah. Apakah dapat pahala? Dapat. Yang penting dia tidak punya maksud lain ngomong istighfar. Tapi dia memang tujuannya ngomong istighfar, terkadang maknanya dia sedang lari. Artinya subhanallah, subhanallah, tapi dia lupa makna subhanallah. Ini pertama. Tingkat pertama, dengan sekedar lisan dapat pahala. Karena asal lafal zikir adalah dengan lisan. Kemudian yang kedua, disertai dengan hati. Dia astagfirullah dalam hati, astagfirullah. Jadi benar hadir astagfirullah, hatinya juga astagfirullah, astagfirullah. Ini tingkatan kedua, pahala lebih banyak. Yang ketiga, dia gabungkan maknanya. Subhanallah, lisannya mengucapkan, hatinya subhanallah, dan dia merenungkan makna subhanallah. Subhanallah itu ternyata kandungannya begini. Ini lebih afdal lagi. Subhanallah maksudnya Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, Allah tidak boleh disekutukan. Dia pahami maknanya. Astagfirullah maksudnya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah tutuplah aib-aibku. Istighfar dari mikfar, ya Allah tutup aib-aibku, ya Allah jangan kau berikan aku dampak dari maksiat yang aku lakukan. Dia ngerti maknanya. Ini pahala zikir lisan, pahala zikir hati, pahala memahami maknanya. Yang keempat, dia ucapkan ketika sedang beribadah. Makanya dikatakan, ibadah apa yang paling agung? Bagaimana kondisi ibadah yang teragung? Jawabannya, kondisi seorang ketika beribadah paling banyak zikir kepada Allah. Siapa mujahid terbaik? Mujahid yang paling banyak ingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, tegarlah dan berzikirlah banyak kepada Allah Subhanahu. Orang yang paling salat, paling afdal, yang paling banyak zikir kepada Allah. Yang paling fokus, paling khusyuk. Orang yang puasa paling afdal, yang puasanya diisi dengan paling banyak zikir kepada Allah. Maka ketika zikir tersebut dilakukan oleh ibadah, ini lagi level keempat lebih tinggi. Yang terakhir kata beliau, yang paling tinggi zikirnya, yang dia benar-benar fokus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sampai mencapai level yang kelima. Itulah zikir yang terbaik. Iya, teman-teman sekalian, demikian sekelumit di antara kajian-kajian manhaj salaf ataupun yang sebagian kaum muslimin menyebutnya dengan Wahabi. Ternyata bahwa kabar yang berseliweran bahwa mereka itu tidak suka zikir atau zikiran, itu tuduhan yang tidak ada dasarnya ya teman-teman sekalian. Ya, terbukti bahwa di antara kajian-kajiannya membahas tentang zikir, bahkan zikir pun bertingkat-tingkat sampai ada tingkat kelima disebutkan tadi.
dan itu menjadi wawasan kita, menjadi faedah-faedah yang bisa kita ambil. Ternyata kita masih harus banyak belajar, dan ternyata juga bahwa kita untuk tidak mudah untuk menerima satu sisi informasi, khususnya berkaitan dengan kajian-kajian yang mereka labeli dengan Wahabi. Meskipun di video kemarin ya sudah kita bahas, mereka tidak menyebut-nyebut diri ataupun melabeli diri dengan Wahabi, tetapi orang lainlah yang suka melabeli diri mereka, para dai-dai ini, dengan Wahabi. Tidak tahu asal usulnya dari mana, dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan kuak kenapa sih dakwah manhaj salaf ini, dakwah Islam ini, dakwah yang hak tersebut suka dituduh dengan Wahabi ya. Biasa, itu memang sudah menjadi simpang siur yang kaum muslimin menjadi bersemangat untuk mencari kebenarannya, menjadi kaum muslimin untuk berpikir, untuk lebih kritis mencari kebenaran tentang agama ini, karena ini bukanlah suatu main-main saja, karena kebenaran itu yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, demikian kita akan sambung lagi di video-video berikutnya. Silahkan yang belum subscribe untuk subscribe, teman-teman sekalian. Kita doakan semoga teman-teman sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua selalu dalam taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimudahkan di dalam beramal soleh, dan tentu saja kita dimudahkan untuk bisa berkunjung ke tanah suci untuk ibadah haji dan umroh bersama keluarga dan bersama orang-orang yang kita cintai. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.